Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan-kenikmatannya dan kenikmatan yang terbesar diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman juga nikmat Islam, sehingga kita pada saat ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita sedang melaksanakan ibadah saum, juga disertai thalabul ilmi. Dan ini salah satu kenikmatan bagi kita semua yang harus kita syukuri. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana berkunjung ke sini ziarah ya, ke Ma'had Al-Ittihad ini. Alhamdulillah ini ketiga kali mungkin saja, yang ketiga kalinya. Dahulu pernah kita bahas juga tentang surah Al-Fatihah, bahkan juga Riyadhatul Mri'in bi Faqih. Pernah ada daurah di sini. Insyaallah Allah berikan kesempatan kembali untuk sharing, ya, berbagi ilmu dengan antum semua, untuk membahas kembali faidah talaqi surah Al-Fatihah. Baik. Dari jam 8 sampai insyaallah zuhur ya, sampai zuhur. Di sini akan bagi dua sesi. Sesi pertama mungkin teori ya, teori-teori, kemudian juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui nanti di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian nanti dilanjutkan ke talaqi ya. Nanti kalau talaqinya ada kelompok halaqah masing-masing ya, nanti akan minta bantuan kepada rekan-rekan yang lainnya ya untuk menerima setoran bacaan surah Al-Fatihah. Baik. Nah, untuk di kitab faidah talaqi surah Al-Fatihah ini, nah, kalau kita lihat ya, di sini ada dua materi yang harus kita sampaikan. Yang pertama ya, sesi pertama itu di sini ada pentingnya talaqi Al-Qur'an ya, atau ahamiyatu talaqi Al-Qur'an. Itu pentingnya talaqi Al-Qur'an. Dan yang kedua, halaman 17 itu baru masuk ke pengenalan surah Al-Fatihah ya, mulai dari fadilahnya, keutamaannya, disertai dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kita ya, khususnya di negara kita di Indonesia ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di buku-buku kitab-kitab para ulama, nanti banyak sekali ya para ulama yang memberikan perhatian khusus untuk surah Al-Fatihah ini. Ya, ada yang menulis kitab surah Al-Fatihah ini, ada yang panjang lebar gitu ya. Ya, seperti yang anak ambil ya, ini salah satu kitab membahas tentang surah Al-Fatihah. Di sini dijelaskan al-akhta fi qiraati suratil Fatihah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca surah Al-Fatihah minal musallin wal immati wal qari'in ya. Nah, di sini bahkan jelaskan lebih banyak lagi, fihi tanbihun ala nahwi fi mi'atai khata'in. Di sini ada 200 kesalahan membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini kalau panjang lebar ya, daurahnya mungkin agak lama kalau ini. Nah, pernah dulu kita bahas bersama para santri sampai selesai ya. Ya, intinya ya, kesalahan-kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah ini nanti relatif, tergantung kondisi, tergantung daerahnya, dan bisa berbeda-beda kasusnya ya, seperti itu. Nah, ini contoh salah satu kitab yang agak tebal. Kemudian nanti juga para ulama ya, di antaranya ulama yang di generasi sebelum Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ada nanti satu nadham matan
yang membahas tentang kesalahan-kesalahan membaca surah Al-Fatihah. Karena ketahui yang ditulis oleh Imam Al-Ja'bari rahimahullah ta'ala. Beliau wafat di tahun 700-an sebelum Imam Ibnul Jazari. Bahkan rujukan kitab beliau ini, beliau juga memiliki kitab Al-Imam Al-Ja'bari ini tentang ilmu tajwid. Jadi sebelum adanya Imam Ibnul Jazari, yang jadi rujukan nazam tajwid itu ke Al-Imam Al-Ja'bari rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau membuat satu kitab pendek ya, sekitar 20 bait, yaitu membahas tentang kesalahan-kesalahan surah Al-Fatihah. Nama kitabnya Al-Wadihah ya, Al-Wadihah fi qiraati surah Al-Fatihah, tentang bacaan surah Al-Fatihah. Juga ada ulama-ulama yang sekarang, contohnya At-Tanbihat ya, peringatan-peringatan membaca surah Al-Fatihah ya. Kitab tersebut sudah diterjemahkan oleh rekan kami ya di mahad kami. Baik. Nah, kalau sekarang ya kita akan membahas faidah talaqi surah Al-Fatihah. Ya, di sini tadi karena tegaskan ada 2 bab ya yang harus kita lewati. Yang pertama tentang pentingnya talaqi Al-Qur'an, dan yang kedua adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca Al-Fatihah. Sebelum masuk ke dalam kitab, kita akan membahas terlebih dahulu dasar ya. Dasar atau kaidah-kaidah yang harus kita pahami ya, sebelum masuk ke dalam bacaan surah Al-Fatihah ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antara para ulama mengambil dalil tentang wajibnya tajwid, maka mereka ya, para ulama itu mengambil dalil dari diantaranya di surah Al-Muzammil tentang wajibnya kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Nah, kita sudah mengetahui bersama-sama itu diantara dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama tentang pentingnya kita membaca Al-Quran atau wajibnya kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya, sebagaimana dikatakan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Baik. Nah, di sini dimaknai makna tartil. Ya. Apa itu tartil? Nah, tartil di dalam membaca Al-Qur'an dijelaskan juga oleh para ulama harus terdiri dari 2 hal. Ya. Dua hal. Yang pertama, dikatakan bacaan seseorang tartil itu harus bertajwid bacaannya. Tajwid berarti bacaannya harus bertajwid. Yang kedua, tartil itu juga kita harus paham ya, harus paham apa yang kita baca, baru bisa disebut dengan tartil ya. Makanya dikatakan kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tentang makna tartil, beliau mengatakan yang disebut dengan tartil itu, kata beliau, tabyinul huruf. Ini kata Imam Ibnu Hajar ya, di dalam kitab Fathul Bari, makna tartil itu adalah tabyinul huruf, yaitu menjelaskan huruf-huruf. Kemudian yang kedua adalah wat-ta'anni. Wat-ta'anni fi adaiha. Ya, yang pertama adalah menjelaskan huruf-hurufnya, yang kedua wat-ta'anni fi adaiha, dan perlahan-lahan atau berhati-hati di sini ya, perlahan-lahan di dalam mempraktekannya. Nah, itu yang kedua. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, liyakuna, kata beliau, liyakuna ad'a ila fahmi ma'aniha. Baik.
Kenapa harus jelas huruf-hurufnya? Kenapa harus perlahan-lahan? Juga harus berhati dalam membaca Al-Quran. Liyakuna ad'a ila fahmi ma'aniha, agar ya lebih terseru ya untuk memahami makna-maknanya. Nah, di sini dikatakan ya ada 3 hal yang harus kita perhatikan tentang bacaan tartil ini. Ya, ini hampir serupa dengan apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan makna tartil. Ya, kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya dikatakan iqra'hu 'ala tamahhul fa innahu 'aunan li fahmil Qur'an wa tadabburihi. Bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, karena membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan itu bisa ya membantu seseorang di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi makna dari tartil itu bukan hanya jelas pengucapan huruf-hurufnya saja, bukan hanya betul pengucapan huruf-hurufnya saja, akan tetapi harus terdorong untuk memahami makna-makna tersebut. Ya, nah itu diantara yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang makna tartil. Jadi tartil itu seseorang yang membacanya dengan bertajwid, namun dia tidak paham, itu belum dikatakan tartil. Sebaliknya, kalau ada seorang yang paham terhadap isi kandungan Al-Quran tetapi salah pengucapan hurufnya, otomatis nanti bisa merubah makna. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada 2 rukun bacaan bertartil. Yang pertama apa? Tajwid. Yang kedua adalah al-fahmu, harus paham apa yang kita baca. Baik, sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, tabyinul huruf, menjelaskan huruf-hurufnya, wa ta'anni fi adaiha, dan juga perlahan, bukan perlahan saja. Di sini maksudnya adalah berhati-hati. Karena tidak semua orang yang perlahan-lahan membaca Quran itu benar. Ya, ada orang yang misalkan perlahan-lahan membaca Al-Qur'annya tapi keliru. Dan ada orang yang baca Qur'annya cepat, benar. Nah, seperti itu ya. Jadi perlahan-lahan. Jadi perlahan-lahan dengan penuh kehati-hatian di dalam membacanya, liyakuna ad'a ila fahmi ma'aniha, agar nanti lebih bisa memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang jadi pertanyaan kembali bagi kita semua, bagaimana ya kita ingin paham dengan memahami ayat Al-Quran? Ya, otomatis kita harus belajar tafsir, bahasa Arab dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita agar bacaan kita itu sesuai dengan kaidah tajwid? Nah, kira-kira bagaimana? Gimana caranya agar bacaan kita, bacaan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah ini, bisa sesuai dengan kaidah tajwid? Gimana caranya? Talaqi, ya betul. Yang pertama itu adalah kita harus bertalaqi, ya. Nah, ini diantara thariqah atau cara mempelajari bacaan Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu harus talaqi. Ya. Para ulama pernah mengatakan al-asru fi ta'limi qira'atil Quran huwa at-talaqi. Ada ya di dalam kitab, bisa dilihat sama antum di halaman 5 ya. Itu kaidahnya. Apa kata para ulama? Al-asru, dasar dari mempelajari bacaan Al-Quran itu dengan cara bertalaqi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, agar bacaan kita bisa bertajwid ini tentunya ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Harus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan di dalam mempelajari ayat-ayatnya, di dalam mempelajari kaidah-kaidah tajwid, di dalam mempelajari huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Ya, harus berdoa dan isti'anah. Karena dengan kita isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, itu di dalam belajar ini modal penting sekali, bisa menghapuskan 2 hal. Yang pertama, itu bisa menghapuskan rasa putus asa. Ya, biasanya ketika orang
talaki itu biasanya osok isim gitu ya. Dan juga terkadang putus asa ketika kita belajar praktek tapi keliru terus, misalkan dikoreksi terus oleh guru kita. Terkadang nanti kita pundung ya, bahasa orang Jawa pun pundung. Nah, dengan kita berdoa, rasa putus asa itu akan hilang. Kenapa? Karena kita yakin bahwa yang memberikan ilmu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah ketika Nabi ingin segera menghatamkan Al-Qur'annya atau tergesa-gesa di dalam membacanya, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi Allah yang menjamin ilmu kepada Nabi. Ya. Nah, di sini kita jangan meninggalkan doa ini, ya, isti'anah kepada Allah. Yang kedua adalah akan menghapus takabur. Ya, takabur, ujub. Ya, atau ujub, sombong dan lain sebagainya. Itu akan dihapuskan dengan kita berdoa isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kita sudah bisa membaca Al-Qur'an, membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, bahkan menjadi seorang qari, ya, menjadi imam, ya, seperti itu. Nah, kita tidak akan takabur, tidak akan menyepelekan orang lain, ya, yang belum bisa dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Karena adanya isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia meyakini bahwa ilmu yang dia dapatkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu, di antara obat dari sifat ujub ini ada di dalam surah Al-Fatihah, yaitu wa iyyaka nasta'in, yaitu beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kembali kepada yang tadi, ya, dan cara berikutnya di dalam kita agar kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, itu harus bertalaqi, karena talaqi ini menjadi pokok dasar di dalam mempelajari bacaan Al-Quranul Karim. Ya, jadi talaqi ini, apa itu talaqi? Talaqi itu maknanya adalah al-akhdhu. Al-akhdhu, ya, atau juga bisa dipahami dengan al-fahmu. Makna talaqi itu al-fahmu atau al-akhdhu. Bisa dua ya di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Talaqi itu adalah al-akhdhu. Apa al-akhdhu? Mengambil. Ya, seseorang mengambil ilmu dari seorang guru, dari seorang syekh. Nah, itu namanya talaqi. Baik. Seseorang memahami ilmu dari seorang guru, nah itu namanya talaqi. Nah, itu talaqi, makna dari talaqi. Adapun di dalam mempelajari bacaan Al-Quran, talaqi itu adalah qira'atu syaikhi amama at-talibi thumma yu'idu at-talibu ma sami'ahu. Ya, bacaan seorang guru di depan murid-muridnya, thumma yu'idu at-talib ma sami'ahu. Kemudian nanti murid tersebut mengulangi apa yang didengarnya dan membacakan kembali kepada guru tersebut. Yang ada di halaman 5. Jadi talaqi di dalam membaca Al-Quran itu harus ada dua hal yang harus kita pahami dari definisi tersebut. Apa yang pertama? Qira'atus syaikhi. Ya. Qira'atu syaikhi amama talib. Amama talib. Apa maksudnya di sini? Guru harus memberikan contoh bacaan kepada murid-muridnya. Makanya nanti kita akan praktek terlebih dahulu talaqi jama'i. Ditalakikan bagaimana bacaan surah Al-Fatihah yang benar. Ya, seperti itu. Ini proses yang pertama. Proses ini dinamakan namanya oleh para ulama sama, metode sama, mendengar. Jadi kita mendengarkan bacaan dari guru. Nah, itu namanya metode yang pertama. Jadi talaqi itu harus ada dua hal, harus ada mendengar ya dari guru kita. Yang keduanya, summa yu'idu at-talib ma sami'ahu. Kemudian ya,
yu'idut talib ma sami'ahu. Proses yang kedua, murid harus membacakan bacaan tersebut, ayat tersebut, surah tersebut di hadapan gurunya. Nah, ini proses namanya proses al-'ard. Nah, jadi ada dua proses talaqi Al-Quran. Ya, jadi talaqi itu kita mengambil ilmu dari seorang guru, dan prosesnya ada dua. Yang pertama adalah metode sama, ya. Yang kedua adalah metode a'rad. Itu metode a'rad itu kita menyetorkan bacaan, setoran, ya, seperti itu. Adapun sama kita mendengar. Tapi jika seseorang sudah melewati salah satu metode ini, misalkan kita sudah sama mendengar saja bacaan, itu sudah masuk ke dalam talaqi. Ya. Termasuk misalkan kalau ada seseorang yang hanya a'rad saja, langsung talaqi kepada seorang guru tanpa mendengar bacaan dari gurunya, itu pun sudah masuk ke dalam talaqi. Tapi yang bagus, yang afdal, ya, untuk kita di zaman sekarang itu adalah menggabungkan dua metode ini, antara sama dan a'rad. Ya, antara sama dan a'rad, kita mendengarkan bacaan dari guru, banyak mendengar, dan yang kedua adalah kita juga harus banyak bertalaqi Al-Quran di hadapan seorang guru. Nah, itu yang dinamakan dengan talaqi. Kemudian nanti di dalam proses talaqi itu ada koreksian dari gurunya, ya, ada yang dibenarkan, ya, ada beberapa hal yang diberikan catatan-catatan di dalam bacaannya, dan seorang murid itu harus mengikuti apa yang dikoreksikan oleh gurunya. Karena masdar di dalam belajar bacaan Al-Quran ini suara seorang guru, ya. Ilmu tajwid, sebanyak apapun kita belajar teori tajwid, kalau tidak ada guru, itu kita tidak akan bisa memahami cara mempraktekkan ikhfa, idgham, cara mempraktekkan huruf-huruf hijaiyah, huruf jim, ya, huruf ha, ghaim. Nah, bagaimana cara prakteknya kalau kita fokus teori saja? Ya, makanya belajar Al-Quran itu menjadi masdar utama, yaitu adalah talaqi. Adapun teori tajwid itu adalah wasilah agar nanti bisa mencapai bacaan yang bertajwid tersebut. Dengan para ulama membuat kaidah-kaidah teori tajwid, mulai dari mad, ikhfa, dan lain sebagainya. Ya. Dan di zaman Nabi kita, zaman Nabi Muhammad, para sahabat tidak ada teori tajwidnya, namun mereka sudah mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, karena yang pertama mereka langsung menerima dari Nabi, dan yang kedua adalah mereka asli orang Arab, ya, asli orang Arab. Nah, gitu ya. Dan bahasa mereka menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab mereka di zaman para sahabat itu masih asli, belum seperti Arab zaman sekarang. Ya, orang Arab zaman sekarang sama mempelajari kaidah-kaidah tajwid. Bahkan ada yang dikoreksi surah Al-Fatihahnya, ada yang dikoreksi tebal tipisnya. Orang Mesir, orang Mekah, Madinah sama. Zaman sekarang ada harus mempelajari kaidah-kaidah tajwid dan juga talaqi, ya, seperti itu. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, di antara para sahabat, nanti ada beberapa sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk belajar Al-Quran kepadanya, ya, seperti itu. Baik, nah itu yang dinamakan dengan talaqi Al-Quran. Jadi masdar utama belajar bacaan Al-Quran itu apa tadi? Talaqi. Termasuk ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, maka yang pertama kali harus kita talakikan itu adalah surah Al-Fatihah, ya. Karena surah Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam sholat kita, dan tidak sah sholatnya seorang kalau di dalam, ya, bacaan sholatnya itu ada yang dikurangi,
ya, tidak lengkap bacaan surah Al-Fatihahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, termasuk mengurangi, termasuk merubah huruf-hurufnya. Termasuk merubah huruf-hurufnya. Baik, seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan ada rukun bertalaki. Ya, nanti kita tahu bahwa proses talaki itu ada dua cara. Yang pertama adalah sama, yang kedua adalah arad, dan ini dilakukan oleh Nabi. Ya, ada nanti di dalam sebuah hadis, ya, beliau setiap bulan Ramadan itu menyetor bacaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ada lihat di halaman 9, anna Jibril yu'aribuni bil Qur'an. Ada kata di sana yu'aribuni. Anna Jibril yu'aribuni fi bil Qur'an kulla sanatin wa annahu 'aradani al-'ama marratain wa la arahu illa hadara ajali. Nah, di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau membacakan, ya, Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang mana malaikat Jibril ini sebagai perantara wahyu diturunkan kepada beliau. Ya, dan di setiap bulan Ramadannya rutin, ya, menghatamkan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan di akhir Ramadan beliau, ketika menjelang wafatnya beliau bertalaki kepada malaikat Jibril itu sampai 2 kali hatam. Bahkan beriktikaf, ya, selama 20 hari, ya, seperti itu. Baik. Kemudian, ya, di antara rukun bertalaki yang harus kita penuhi ketika kita bertalaki kepada seorang guru, setelah kita tahu bahwa proses bertalaki dengan mendengar, juga kita menyetorkan bacaan kita di hadapan guru, maka ada yang namanya rukun bertalaki. Apa yang pertama? Ketika seseorang bertalaki itu harus ada guru, ya, pasti. Dan gurunya itu harus guru yang kompeten, yang mutqin di dalam bidangnya tersebut, ya. Karena nanti guru ini akan mewariskan apa yang dimilikinya. Kalau misalkan guru tersebut bacaannya banyak yang kelirunya, maka murid-muridnya pun akan terbawa keliru. Jika gurunya nanti bacaannya sudah bagus, ya, kemudian juga sudah bertalaki juga kepada guru yang sebelumnya, maka nanti murid-muridnya pun akan mewarisi ilmunya, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah murid. Ada murid. Tentunya, ya, kalau kita bertalaki itu harus ada guru dan juga murid. Kemudian yang ketiga adalah adanya yang kita talakikan. Apa yang kita talakikan? Al-Quran. Dari surah apa? Al-Fatihah saja atau sampai An-Nas? Nah, bagusnya sampai An-Nas, ya. Jadi yang kita talakikan, targetannya itu adalah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah bertalaki, bukan dengan hafalan, dengan bacaan saja, kepada guru siapa saja gurunya, di kampung atau di mana, ya, dahulu sama orang tua. Ada gak yang pernah bertalaki dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibacakan? Rutin gitu, baca sampai surah An-Nas. Kira-kira ada tidak? Nah, ada, insya Allah, ya. Mudah-mudahan ada. Baik. Atau misalkan talaki 15 juz saja. Nah, gitu. Atau misalkan talaki 1 juz saja. Siapa pernah, ya, kalau 1 juz bertalaki pada guru, dikoreksi bacaannya dan lain sebagainya. Nah, gitu, ya. Nah, makanya di antara kurikulum yang harus kita tetapkan di dalam diri kita sendiri, ya. Ya, coba kita berazam, ya, kita ingin mentalakikan bacaan dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan talaki itu harus ada guru. Belajar baca itu harus ada guru, ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak terlepas dari gurunya. Siapa? Malaikat Jibril, ya. Dan kita tahu bagaimana Nabi kita ketika membaca Al-Quran, bacaan yang paling bagus, ya. Para sahabat pernah menceritakan
Mereka mengatakan, saya tidak pernah mendengar bacaan yang lebih bagus dari bacanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau membaca surah At-Tin di salat Isya. Ya, jadi bacaan yang terbagus, terbaik. Ya, bacaan seperti itu saja beliau masih rutin bertalaki kepada Jibril. Ya, di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan beliau langsung bertalaki menghatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Artinya kita juga harus memiliki agenda sedemikian. Ketika kita ingin mempelajari bacaan Al-Quran, cari guru sampai selesai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, cuma ya kita bertahap. Mungkin sekarang kita belajar Al-Fatihah, tapi mudah-mudahan nanti kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla ya untuk mentalakikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, walaupun hanya bacaan saja, bukan hafalan. Ya, tidak mengapa bacaan saja, tidak mengapa. Ya, tidak apa-apa kita baca saja tanpa dengan hafalan. Ya, seperti itu. Baik. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, ya, di antara rukun bertalaki itu adalah adanya kaifiyatut talaki. Tata cara bertalaki seperti apa? Ya. Dan rukun ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Di dalam surah An-Naml dikatakan, bisa dilihat sama antum di halaman 7, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Ya, ini dalil tentang talaki, bahwa Nabi kita bertalaki kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad latulaqqa, benar-benar kami talakikan. Ya, maksudnya adalah kami berikan, kami pahamkan kepadamu apa? Al-Qur'an min ladun hakimin alim, dari sisi Allah, ya, dari Allah yang maha bijaksana juga maha mengetahui. Jadi di sini ada 3, ya, sekurang-kurangnya ada 3 rukun bertalaki, termasuk kaifiyahnya. Di sini ada wa innaka, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau disebut al-mutalaqi, orang yang bertalaqi. Kemudian la tulaqqal Qur'an, di sini ada yang ditalakikan. Ya, apa yang ditalakikan? Yaitu Al-Qur'an, disebut dengan al-mutalaqqa. Jadi al-mutalaqqa itu Al-Qur'an, al-mutalaqi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al-mutalaqqa anhu, ya, perantara, menjadi perantara talakinya kepada Nabi itu malaikat Jibril alaihissalam. Di sini dikatakan min ladun hakimin alim, disebut dengan al-mutalaqqa anhu. Ya, al-mutalaqqa anhu. Jadi di dalam ayat tersebut sudah terkandung 3 rukun baca, 3 rukun talaki. Yang pertama adanya guru, adanya murid, dan terakhir apa? Adanya yang kita talakikan. Ya, dan yang keempat tentang kaifiyah talaki dicantumkan di dalam surah Al-Qiyamah. Bisa dilihat di dalam surah Al-Qiyamah di halaman 6. Ya, gimana sih tata cara Baik. Nah, ketika kita sudah memenuhi keempat rukun tersebut, ya, ketiga rukun tadi, ada guru, ada syekh, kemudian juga ada murid, ada yang mau kita talakikan. Kemudian bagaimana kita bertalaki? Ya, gimana cara bertalaki? Di dalam surah Al-Qiyamah dikatakan 1, ya, cara bertalaki itu taklidul muallim, al-muallim, mengikuti guru. Bacaannya harus mengikuti guru. Jadi menirukan guru. Bacaannya, suaranya, huruf-hurufnya yang dicontohkan oleh guru, kita harus tirukan sampai sama dengan guru kita. Nah, itu cara bertalaki. Apa di dalam surah Al-Qiyamah? Bisa dilihat sama antum di ayat ke-18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana.
Ya, ketika kami bacakan apa? Fattabi' Qur'anah, maka ikuti bacaannya. Nah, itu cara bertalaqi. Jadi cara bertalaqi ini ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, berada di dalam surah Al-Qiyamah, yaitu di ayat 18, yaitu taqlidul muallim, mengikuti bacaan guru sampai bacanya itu mirip dengan guru kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika nanti kita bertalaqi, kata guru misalkan alhamdu, ya antum ikuti saja. Itu cara simpel belajar Quran. Tidak berpikir teorinya, tapi langsung ikuti bunyi yang dicontohkan oleh guru kita. Ya, makanya dikatakan juga oleh para ulama, talaqi itu adalah naqlus saut, perpindahan suara dari gurunya kepada muridnya. Nah, itu di dalam belajar baca Al-Qur'an. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan surah Al-Qiyamah tersebut, mulai dari la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Beliau mengatakan hadza ta'limun min Allah 'azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati talaqihi al-wahya min al-malak. Ini merupakan pengajaran dari Allah azza wa jalla kepada rasulnya, yaitu tentang apa? Kaifiyatut talaqi, tata cara bertalaqi. Kalau kita rinci, di antaranya ketika kita bertalaqi, jangan ingin tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa, baik di dalam membacanya, mempelajarinya, menghafal, ya, bahkan mendengar bacaan dari guru. Seperti itu. Contoh ketika bertalaqi, terkadang ada orang yang tergesa-gesa. Ketika guru memberikan contoh alhamdulillah, atau ketika guru memberikan koreksi, dia langsung baca, padahal belum selesai koreksiannya. Nah, seperti itu di antara adab ya ketika kita bertalaqi. Kemudian yang kedua, kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Karena Allah pemilik ilmu. Kemudian yang ketiga, mengikuti atau memperhatikan bacaan guru atau bacaan syekh, yaitu tadi taqlidul muallim. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha menghafalnya. Kita berusaha menghafalnya, ya, rajin memurojaahnya, dan yang terakhir adalah memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam yang kita baca. Seperti itu. Nah, itu diantara yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan fal halatul ula jam'uhu fi sadrihi wa tsaniyatu tilawatuhu wa tsalisatu tafsiruhu wa idahu ma'nahu. Yang pertama menghafalnya, kedua membacanya dengan baik, menelaahnya, dan juga yang ketiga adalah mempelajari tafsir-tafsir dan penjelasan makna-maknanya. Baik, nah itu tentang talaqi. Ya, jadi kita sudah paham bahwa belajar Al-Quran itu tidak terlepas dari adanya seorang guru, dan tata caranya, kaifiyahnya itu harus taqlidul muallim. Kita mengikuti bacaan guru berdasarkan apa yang kita pahami, ya, seperti itu. Adapun kenapa kita diperintahkan atau harus bertalaqi Al-Quran, nah di sini ada jelaskan dari mulai halaman 7 sampai ke halaman 15 ya, tentang pentingnya talaqi Al-Quran. Pertama, adanya dalil dari Al-Quran, wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim. Ya, itu diantaranya kenapa kita harus bertalaqi Al-Quran, karena Nabi pun bertalaqi. Bahkan Nabi memberikan rekomendasi kepada sahabatnya untuk bertalaqi kepada sahabat yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, talaqi Al-Quran merupakan sunnah Nabi. Ya, bisa dilihat di halaman 8. Di sini dicantumkan beberapa hadis. Ya, beliau Nabi Muhammad SAW bertalaqi kepada malaikat Jibril di setiap bulan Ramadannya. Di sini ada lafaz fayudarisuhul Quran. Dijelaskan oleh para ulama di dalam syarah-syarah hadis, yang dimaksud di antara maksud dari yudarisul Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW membacakan, malaikat Jibril mendengar.
Kemudian malaikat Jibril membacakan, Nabi mendengar. Seperti itu namanya talaqi. Kemudian yang berikutnya, di antara kenapa kita harus bertalaqi, adanya rekomendasi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat lain untuk belajar kepada ahlinya, tidak mencukupkan tulisan saja. Jadi di zaman dahulu para sahabat ketika menerima ilmu dari Nabi, ya, Al-Quran terutama, mereka menulis Al-Quran. Bahkan kata Nabi, tulislah Al-Quran, dan kalau bukan Al-Quran hapus kata Nabi. Jadi mereka menulis, bertalaqi kepada Nabi, ya, seperti itu. Dan ada di antara para sahabat yang menjadi ahli Al-Quran, disebut qurra, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud ini di beberapa hadis sering direkomendasikan oleh Nabi. Ya, di antaranya hadis tersebut, khudul Quran, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan yang ketiga Mu'adz bin Jabal, dan yang terakhir Ubay bin Ka'ab. Dan dari 4 sahabatnya ini, yang paling banyak menerima bacaan dari Nabi, yaitu paling banyak bertalaqi Al-Quran, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah sahabat yang paling banyak mentalaqikan Al-Qurannya kepada Nabi. Bahkan di dalam satu redaksi dikatakan, akhadtu min fai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Aku mengambil, ya, bacaan dari Nabi itu 70 surat. Ya, sisanya kepada sahabat yang lain. Yang lain. Kemudian siapa lagi? Di antaranya Ubay bin Ka'ab. Beliau termasuk ahlul Quran di Makkah. Ubay bin Ka'ab. Beliau, Nabi pernah mengatakan aqra'uhum, itu adalah Ubay bin Ka'ab. Paling bacaannya paling bagus, yang paling aqra' itu adalah Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ini menjadi rujukan, ya, bacaan di Makkah. Seperti itu. Baik. Nah itu, ya. Kemudian ada juga hadis yang lain tentang Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang menginginkan bacaannya semurni Al-Quran itu turun, ya, maka belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, seperti itu. Nah, yang jadi istilahnya apa? Para sahabat saja mereka dianjurkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, padahal di sana ada Nabi, ya, untuk belajar kepada ahlinya langsung. Di antaranya adalah qurra di zaman Nabi. Di antaranya 4 orang ini, dan masih banyak yang lainnya. Maka nanti di antara sanad periwayatan Al-Quran itu nanti bersumbernya kepada sahabat-sahabat para qurra ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya. Kenapa kita harus bertalaqi Al-Quran? Disebarkannya mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan disertai dengan qori'nya. Nah, perhatikan, ya. Jadi di zaman Utsman bin Affan ini, beliau menggabungkan tulisan Al-Quran menjadi satu tulisan. Yang kita kenal sekarang apa? Rasam Utsmani. Jadi Rasam Utsmani ini menggabungkan tulisan Al-Quran menjadi satu model, sehingga nanti kaum muslimin tidak berpecah belah karena beda-beda tulisannya. Ya, seperti itu. Berbeda pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, ini terjadi dikarenakan banyak para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Ya, makanya dikumpulkan atas usulannya Umar bin Khattab, dikumpulkanlah Al-Quran, ya, oleh Zaid bin Thabit. Dan itu pun melalui proses seleksi. Tidak semua yang dari sahabat diambil, ada seleksinya. Apa seleksinya? Di antaranya adalah 2. Pertama, harus menerima bacanya dari Nabi. Yang kedua, harus ada 2 saksi ketika bertalaqi dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk seleksi ini juga ketika di zaman Utsman bin Affan oleh Zaid bin Thabit. Nah, ya. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran dicetak menjadi beberapa mushaf. Ya, ada yang mengatakan 6 mushaf, ada yang mengatakan 8 mushaf dicetak, ya, oleh Utsman bin Affan.
kemudian dikirim ke daerah-daerah kaum muslimin. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ya. Ada yang disimpan di Madinah, di Mekah, ya. Kemudian di Syam, seperti itu. Dikirim. Dan pengiriman mushaf ini oleh Utsman bin Affan tidak hanya ngirim mushaf saja, tapi disertai dengan pengajarnya. Disertai dengan pengajarnya, ya, seperti itu. Nah, jadi ini jadi pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin wakaf Al-Quran, hati-hati jangan Qurannya saja, harus ada pengajarnya. Karena pengajar di sini menjadi ruh, ya, yang akan terus tersambungnya Al-Quran, yang akan terus melestarikan, ya, Al-Quran ini. Adanya pengajar. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi dalam kitabnya, "Fa'ifadu 'alimin ma'al mushaf dalilun wadihun ala anna al-qira'ata innama ta'tamidu 'ala talaqqi." Dikirimnya mushaf-mushaf, ya, bersama para qori'nya merupakan dalil yang jelas bahwasanya bacaan Al-Quran itu bertumpu pada talaqi, bukan hanya sebatas tulisan saja, seperti itu, ya. Baik. Dan bacaan kita di Indonesia terutama kebanyakan ini mengambilnya dari jalurnya Kufah. Kufah itu kalau sekarang apa, di Irak, ya. Nah, dari jalur Kufah. Siapa yang dikirim oleh Utsman bin Affan ke Kufah? Yang dikirim oleh Utsman bin Affan ke negeri Kufah itu diantaranya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Juga dikirimnya Zir bin Hubeish, ya. Ada beberapa tabi'in, yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan. Di antaranya adalah siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau dikirim oleh Utsman bin Affan ke negeri Kufah untuk mengajarkan Al-Quran. Dan sebelum mengajarkan Al-Quran, beliau Utsman bin Affan memberikan motivasi kepada Abu Abdurrahman As-Sulami itu. Apa motivasinya? Yaitu sebuah hadis yang kita juga sudah tahu, ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Makanya sejak saat itu ketika mendengar hadis tentang khairukum man ta'allama al-Quran, beliau Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Quran di Kufah sampai puluhan tahun. Dan beliau menyebutkan sendiri hadis tersebut, ini menjadi salah satu penyebab utama kenapa saya lama mengajar Al-Quran di negeri Kufah, karena mendengar nasihat dari Utsman bin Affan, yaitu yang berasal dari Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nah, ini menjadi motivasi juga bagi para pengajar Al-Quran ketika mendengar hadis tersebut, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Maka dari Abu Abdurrahman As-Sulami itu nanti ada muridnya yang masyhur, bahkan dijadikan sebagai imam qiraat, ya, yaitu Imam Asim bin Abi Najud. Imam Asim. Nah, Imam Asim ini muridnya dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Dan beliau Imam Asim diceritakan belajar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Quran 5 ayat, sedikit-sedikit. Kenapa? Karena itulah metode belajar Al-Quran. Itu harus sedikit-sedikit. Sebagaimana Al-Quran dulu turun kepada Nabi, ya, yaitu beransur-ansur, sedikit-sedikit. Dan kebanyakan dikatakan oleh para ulama, banyak ayat yang sampai kepada Nabi, kebanyakan itu antara 10 sampai 5 ayat. Ada yang paling banyak, surah yang paling panjang turunkan langsung kepada Nabi, itu surah Al-An'am. Nah, surah Al-An'am ini langsung turun satu surah kepada Nabi. Dan tapi kebanyakan dari para ulama yang turun kepada Nabi itu 5 ayat atau 10 ayat. Makanya 10 sampai 5 ini menjadi metode para ulama. Bahkan bukan metode para ulama saja, para sahabat zaman dulu ketika belajar kepada Nabi 10 ayat tidak langsung pindah ke berikutnya sampai dia benar-benar memahaminya. Ya, begitu pun yang dilakukan oleh para generasi berikutnya, para tabi'in dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Maka orang kafir di zaman Nabi pernah bertanya, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, tidak langsung sekaligus? Maka dijelaskan di dalam ayat tersebut,
linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Agar tujuannya adalah menguatkan hati Nabi, dan yang kedua agar dibaca secara tartil. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kita bertalaki Al-Qur'an dengan metode yang benar. Di antaranya adalah metode berikutnya, ketika kita bertalaki harus sedikit belajar Al-Qur'an. Ya, baik seperti itu. Nah, kalau kita sedikit-sedikit kita menghafal Al-Qur'an saja, satu hari satu ayat saja, itu bisa hafal Quran dalam waktu 17 tahun. Hafal Quran dalam waktu 17 tahun. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang sekarang masih berumur 30, nah insyaallah umur 47 terus hafal Quran. Ya. Kalau kita berazam, punya keinginan, bertekad ya, berengapkan saya tuh. Nah, gitu ya. Baik. Nah, seperti itu ya. Jadi 17 tahun itu bisa hafal Al-Quran. Jadi tadi ya, kenapa kita harus bertalaki, itu diantaranya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Rasam Al-Quran tidak cukup dipahami dari tulisan saja, karena akan menghasilkan berbagai kemungkinan bacaan. Jadi nanti tulisan Al-Quran, atau kita sebut apa? Rasam Al-Quran itu dari zaman dahulu tidak ada titik, bahkan tidak ada harokat. Ya, jadi rasam itu zaman dulu tidak ada titik, juga tidak ada harokat. Tapi rasam itu bisa dibaca dengan kemungkinan bacaan-bacaan yang berbeda-beda. Contoh, contoh misalkan pada Maliki. Nah, tulisan Al-Quran itu hanya 3 huruf saja, mim, lam, dan huruf kaf. Dahulu seperti ini, tidak ada tanda ini, tidak ada. Nah, tidak. Iya, tanda non Bapak Ibu kira-kira. Iya non, hamzah sampai. Jadi saya hamzah, iya teh kaf. Nah, gitu, kaf. Kaf yang tulisan seperti ini, kaf di tengah. Nah, itu gitu, bukan hamzah. Ya. Baik. Nah, itu tambahan dari para ulama. Ya. Dahulu Al-Quran seperti ini, tidak ada titik, bahkan tidak ada harokat. Ya, seperti itu. Nah, maka akan ada memunculkan berbagai kemungkinan baca. Nah, kira-kira baca Maliki atau Mulku? Nah, harus talaki. Nah, situ ya, harus talaki. Nah, di dalam surah Al-Fatihah, Maliki ini tidak ditulis Maliki seperti ini. Meskipun di dalam ejaan atau tulisan bahasa Arab itu bisa menulis seperti ini. Ya, gak apa-apa. Cuma di Al-Quran seperti ini. Kenapa? Karena di sini ada 2 kemungkinan baca yang berasal dari Nabi. Itu dibaca dengan panjang, Maliki, dibaca dengan pendek, Maliki. Nah, gitu ya. Makanya Rasam Utsmani memilih lafaz seperti ini, tanpa ada alif yang tegak di depan huruf mim. Ya, kenapa? Karena kalau ada alif yang tegak di depan mim, tidak bisa membaca dengan pendek. Nanti bacaan yang lain tidak bisa baca itu. Ya, karena ada yang menghalangi, yaitu alif. Contoh yang lain di Al-Quran ada namanya kola. Kola itu tulisannya gini ya, kola. Nah, nanti ada satu waktu kola itu tulisannya gini, di surah Al-Mu'minun ada. Nah, kola seperti ini, tanpa ada alif. Jadi di Al-Quran kola itu ada yang kola pakai alif besar, ada yang tidak. Nah, makanya di Al-Quran kalau yang bacanya panjang, kenapa tulisannya ini seperti tidak yang pertama? Karena di sini ada 2 kemungkinan cara baca. Yang pertama dibaca panjang, kola. Yang kedua kul, tulis bacanya kul. Riwayat yang lain bacanya kul. Nah, contoh riwayat Syu'bah bacanya kul. Nah, kalau kita bacanya kola. Nah, kalau ditulis dengan yang lafaz yang pertama, itu tidak akan bisa dibaca dengan kul.
Tidak akan bisa karena ada alif yang menghalanginya. Makanya Rasam Utsmani itu hanya tulisannya qaf sama lam. Nah, itu namanya Rasam Utsmani. Nah, gitu ya. Contoh yang lain Rasam Utsmani. Ya, ulaika. Nah, dulu ulaika seperti ini. Dulu ya. Ulaika. Nah, ini Rasam cara bacanya gimana? U-nya panjang pendek? Pendek ya. Ulaika. Nah, lalu ini apa? Waw di sini ada di depan waw. Ya, makanya wawnya tetap ada ya. Kenapa kata para ulama Rasam, di antaranya kata Abu Ahmad Ad-Dani, adanya waw di sini ini untuk membedakan dengan lafaz ilaika. Ilaika dengan ulaika. Coba Bapak Ibu ya, kalau misalkan tidak ada waw, cara baca ilaika dan ulaika aku membedakan? Enggak ada. Ya, makanya ada waw di depan. Nah, ini salah satu rahasia ya kenapa Utsman bin Affan menggabungkan tulisan menjadi satu ragam, satu model ya, karena nanti berpengaruh kepada bacaan. Baik, seperti itu. Dan itu ijtihadnya di zaman Utsman bin Affan, dan sekarang tidak boleh kita merubah kembali Rasam Utsmani ya menjadi tulisan yang sesuai kita inginkan bacanya, tidak boleh. Nah, harus sama ya seperti itu. Adapun titik, harokat, tanda baca itu namanya bobat. Nah, itu nanti berbeda-beda. Ya, tiap mushaf berbeda-beda. Ya, mushaf riwayat Hafaz, ya, Thariq Syatibiyah sebagaimana yang kita kenal di Indonesia. Itu menggunakan Thariq Imam Hafaz, riwayat Hafaz, An-Asim, Thariqnya Imam Syatibi. Tersebar di negara kita. Nah, kalau kita lihat di negara yang lain, di Sudan dan lain sebagainya, nanti mushafnya beda. Ya, mushafnya beda. Yang beda itu bukan rasamnya, tapi yang beda itu apa? Tanda bacanya. Nah, gitu ya, yang beda itu tanda baca. Baik, seperti itu. Jadi rasamnya satu, adapun tanda baca bisa berbeda-beda. Bahkan titik juga beda-beda. Nanti di kalangan para ulama, antara fa dengan qaf ini titiknya beda. Ya, kalau kita kan kenal qaf itu titiknya dua. Kalau fa satu, tapi sama-sama di atas ya. Nah, nanti ada ulama yang mengatakan bahwa qaf dengan fa ini titiknya tetap sama satu. Cuma bedanya ada yang di atas di bawah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, nanti akan beda-beda tanda baca, termasuk mushaf yang ditulis oleh ulama kita Indonesia. Ya, Quran dulu begini, contohnya Quran warna mudas, ayat angka genap terbalik gini, ya, tanda nahu, nah seperti itu. Nah, itu ditulis oleh Syekh Arwani, ahli qiraat di kita di Indonesia zaman dulu. Bahkan beliau sendiri kitab tentang ilmu qiraat berbahasa Arab. Nah, jadi ada ya ulamanya di kita juga di Indonesia ada, makanya tanda bacanya beda-beda. Ya, A biasanya kalau misalkan di mushaf Timur Tengah itu A ya, mad badan. Kalau di mushaf Indonesia kan ada alif kecil. Nah, ini hanya perbedaan tanda baca saja. Termasuk huruf hamzah, zaman dulu belum ada bentuk huruf hamzah. Ya, itu sama hamzah, bahan tandanya tambahan dari para ulama. Adapun bacanya sudah ada sejak zaman dulu. Baik, nah itu pentingnya rasam. Nah, nanti dibaca saja. Ya, berarti masih banyak yang lain. Kemudian berikutnya banyaknya nasihat para salaf pentingnya bertalaqi di dalam proses belajar. Nah, di sini kita bisa baca al-qira'atu sunnatun. Al-qira'atu sunnatun faqra'uhu kama tajiduna. Membaca Al-Qur'an maksudnya adalah bertalaqi. Qira'ah di sini adalah sunnah. Di antara sunnah-sunnah dari sunnah-sunnah para salaf, ya, seperti itu. Al-qira'atu sunnatun faqra'u kama qara'a awwalukum. Ya, bacalah oleh kalian, bertalaqihlah oleh kalian, karena talaqi itu adalah sunnah, maka bacalah oleh kalian sebagaimana bacaan generasi awal di antara kalian.
Ya, qiraatul Quran sunnah ya'khudhuha al-akhiru 'anil awwal. Ya, membaca Al-Quran itu merupakan sunnah, talaqi itu sunnah. Generasi yang terakhir mengambil dari generasi yang awal. Nah, masih banyak yang lain bisa dibaca ya sampai ke halaman 13. Kemudian berikutnya argumentasi bacaan ya bagi orang yang bertalaki ini, pentingnya talaki akan menjadi kokoh dikarenakan adanya sanad. Jadi kita jelas gurunya siapa, gurunya dari gurunya siapa, terus sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Nah, kemudian berikutnya bisa menafsirkan ya nas-nas tajwid. Jadi orang yang bertalaki itu nanti bisa menafsirkan kaidah-kaidah tajwid. Ya. Huruf jim ini misalkan dari teori mahrajnya ada di tengah lidah. Nah, tengah lidah itu gimana tafsirannya? Harus dengan suara, dengan bunyi. Nah, gini jim, ja. Nah, itu adalah huruf jim. Nah, jadi orang yang bertalaki nanti akan kuat di pendalilan, juga akan kuat di dalam prakteknya. Ya, seperti dan pede ya ketika menyampaikannya karena dia yakin apa yang diterimanya itu benar. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kemungkinan dalam teori maupun praktek. Ya, bisa dibaca nanti di sini ada perkataan Imam Ibnul Jazari rahimahullah di antara sebab ya tercapainya kemungkinan di dalam bacaan Al-Qur'an itu adalah bertalaki kepada seorang guru. Baik. Nah, itu di sesi pertama ya tentang pentingnya talaki Al-Qur'an. Ya, sampai sini dulu. Kita rehat dulu sebentar aja. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah, nanti kita lanjutkan ke yang kedua. Ya, kita bahas, bahkan nanti kita akan praktekkan bacaan surah Al-Fatihah secara jama'i bersama-sama. Baik. Setelah itu nanti kita praktek per halaqah. Nah, gitu ya. Kareng hafalah Bapak Ibu sekalian. Mual biasa ngopi ya.